Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kamar yang terbuat dari tikar, Pak. Ya sidang-dangi begitu saja. Ya. Lalu banyak orang itu mengikuti sholat beliau. Ya. Jadi Rasulullah sholat sendirian, lalu ada beberapa orang mengikuti di belakangnya. Ini dipahami oleh para ulama bukan sholat wajib, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat wajib sendirian. Jadi ini sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan jamaah. Salah satunya hadis ini. Banyak hadisnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Thabit, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kamar hujratan mukhassafatan. Beliau membuat kamar dari tikar, fasholla fiha, lalu beliau sholat di dalamnya. Fatatabba'a ilahi rijalun, beberapa orang laki-laki mengikuti beliau. Waja'u, dan mereka datang, yusholluna bi sholatihi, mereka sholat dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis wa fihi, dan di dalamnya afdalu sholatil mar'i, sebaik-baik sholat seseorang, fi baitihi, di dalam rumahnya, illal maktubata, kecuali sholat fardu. Muttafaqun alaih. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kamar yang terbuat dari tikar, Pak. Ya sidang-dangi begitu saja. Ya, lalu banyak orang itu mengikuti sholat beliau. Ya, jadi Rasulullah sholat sendirian, lalu ada beberapa orang mengikuti di belakangnya. Ini dipahami oleh para ulama bukan sholat wajib, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat wajib sendirian. Jadi ini sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan jamaah. Salah satunya hadis ini. Banyak hadisnya, Pak. Contoh umpamanya sholat hajat itu dengan jamaah. Sholat tahajud, sholat tasbih, lalu sholat duha. Di dalam kitab Majmu' Al-Muhadzab, Majmu' Syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi itu disebutkan ada sholat sunnah yang disunnahkan secara berjamaah. Ada sholat sunnah yang dibolehkan secara berjamaah. Beda ya, disunahkan sama dibolehkan. Kalau disunahkan itu mendapat pahala. Contoh, sholat sunnah yang disunahkan secara berjamaah, sholat tarawih. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu sunnah, disunahkan berjamaah. Sholat istisqa, itu sholat sunnah, disunahkan secara berjamaah. Sholat-sholat lainnya boleh secara berjamaah. Tadi saya katakan sholat duha. Nah, bagaimana? Begini, di keterangan beberapa kitab, orang yang sholat berjamaah, sholat duha, sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan keutamaan sholat jamaah.
boleh tadi loh Pak. Jadi dia tidak mendapatkan apa keutamaan sholat jamaah, ya, tapi sah sholatnya. Jadi sholat duha berjamaah monggo, ya, tidak masalah, sah, tapi tidak dapat keutamaan sholat berjamaah, tapi diperbolehkan. Ini salah satu dasarnya. Lalu hadis ini ada hadis tapi jangan diputus Pak ya. Afdhalu sholatil mar'i fi baitihi. Seutama-utama sholat seseorang itu di rumahnya Pak. Nek nduk kono tok masjid kosong. Ya, ada lanjutnya illal maktubata, kecuali sholat wajib. Nah itu loh, sholat wajib diupayakan, diusahakan. Kemarin sudah saya sampaikan, menurut mazhab Syafi'i itu adalah sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Menurut mazhab Hambali fardu ain, wajib sholat secara berjamaah. Ya, jadi kita upayakan sholat fardu itu di masjid, di musola, sholat sunnah itu di rumah. Nek ngono engko wis gak ada sholat sunnah no masjid, no musola, sholat di omah wae Pak, akeh gak sholate. Ya, nah boleh, artinya kita sholat sunnah di musola, di masjid itu boleh, ya, tidak dilarang. Karena apa? Nanti nih sholat sunnah do oma akeh ketinggalan nih, bukan ketinggalan, gak dilakoni. Ya, ojo mana sing ngongokno. Ya, sing ngomong iki ya padha wae, Pak. Ya, jadi qobliyah, ba'diyah diupayakan untuk musola, untuk masjid. Nah, kok di rumah itu sholat tahajud karena ada hadis nawwiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Qur'an. Ya, hiasilah umamu, ya, atau zuyyinu, hiasilah, nawwiru, terangilah, ya, umamu dengan baca Al-Qur'an dan sholat. Artinya sholat sunnah. Ya, maca-maca Quran gak akeh-akeh Pak, kul huwaile ngono cukup ya. Jadi kulhu ini iso satu hari 100 ayat Pak, supaya kita tidak diberi Allah lupa, gak pekun 100 ayat. Ya, kulhu itu berapa? 4 ayat atau 5 ayat itu. Ya, nah itu ping selawih cukup nanti. Qul Allahu ahad, qul Allahu ahadunillahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kok pegel wa inna a'tainaka al-kautsar fasholli. Enggak pakai bismillah, enggak apa-apa. Wong itu sunnah. Ya, enggak pakai bismillah enggak apa-apa. Pakai bismillah bagus karena itu sunnah.